Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanata Iqbal Ciwinarto dari kelompok Functional Programming kelas B nomor 11. Sebelumnya Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 11, yaitu yang pertama ada Wildan Ilhafa Alamsyah dengan NIM 2024 1010 3054. Kemudian ada Yana Taikya Ciwinarto dengan NIM 2124 1010 3025. Kemudian ada Silvi Maulani dengan NIM 2124 1010 3058. Kemudian ada Rahadian Rizky Andoy Fakfur Rohman dengan NIM 2124 1010 3087. Nah, di sini kami akan mempresentasikan laporan UTS kami mengenai menerapkan prinsip functional programming pada dataset. Nah, yang pertama-tama ini merupakan dataset diabetes 9 kolom. Ini saya menggunakan itu. Nah, dataset ini berisi beberapa row atau baris. Di tiap barisnya terdapat beberapa kolom. Dataset dapat dikonversi ke dalam array menggunakan library khusus atau dapat ditulis manual dengan minimal jumlah baris adalah 10. Nah, sehingga diperoleh data berupa array of dictionary, di mana array merupakan baris-baris pada dataset tersebut. Nah, dictionary-nya ini merupakan kolom-kolom pada tiap barisnya dengan key untuk dictionary menyesuaikan dengan header pada kolom yang bersesuaian. Jadi, di sini tuh kalau data untuk diabetes seperti biasa itu ada glukosa, ada blood pressure, ada skin thickness, ada insulinnya, ada BMI yaitu berat badan dan berat badan ideal atau biasanya rata-rata ideal tiap orangnya, diabetes, pedigree function, age, dan outcome-nya. Nah, di sini saya langsung aja menuju ke source code programnya. Jadi langsung untuk import data. Jadi kita di sini ngeprint dataset pada code ini memiliki fungsi untuk memunculkan atau menampilkan, kan namanya ngeprint ya. Jadi untuk menampilkan seluruh data yang berada pada file CSV dataset 1. Nah, kemudian kita ngerunning code di atas berisi dataset yang memang udah diimport dari file CSV dataset 1 tadi. Kemudian data yang muncul pada running code tidak menampilkan data dalam bentuk tabel. Nah, ini karena kode tersebut itu hanya untuk membaca data yang diperintah dalam code programnya. Jadi, ini kita nge-import CSV-nya sama import OS-nya. OS system, CLF jika OS name sama dengan nt, else-nya sama dengan clear, maka akan dihapus. Nah, file source-nya sama dengan OS path join, OS path name, kemudian memanggil filenya. Filenya itu namanya tadi diabetes CSV kan. Nah, kemudian di replace pakai tanda garing ini. Nah, kemudian file open file source-nya nanti kemudian ada parameter new line juga sama dengan terus dikosongin aja, terus dia bakal membaca reader CSV di reader filenya, akan membaca file tadi diabetes CSV. Kemudian datanya sama dengan row for row in reader. Nah, kemudian mapper lambda, kita pakai lambda data, key-nya list map lambda explode. Nah, ini jadi lambda dari x sampai terakhir, kemudian di float. Jika key-nya tidak sama dengan non, maka else in x sama dengan in x, data. Nah, kemudian mode lambda L sampai terakhir max set L-nya, key-nya sama dengan L.con. Nah, fungsi mapper yang terdapat pada kode ini, mappernya ini, itu untuk mengelompokkan data. Nah, sedangkan fungsi yang mode off untuk mencari modus data terbanyak. Kemudian kita habisnya ngeprint data, import data, kita parsing data. Nah, itu untuk mengelompokkan data sesuai list dan gabungan zip dari semua data. Jadi kita panggil tadi kan ada glukosa, blood apa, sintik, BMI dan lain-lain. Itu dipanggil di sini. Kemudian memanggil fungsi mapper tadi, datanya apa? Nah, kalau preg itu datanya tadi pregnancies, kemudian gluk itu glukosa dan lain-lain seperti itu sampai yang outcome yang terakhir. Terus buat variable all data ini akan di list terus zip.
gabungan zip tadi kan, berisi track sampai outcome seperti itu. Kemudian lanjut ke visualisasi. Nah, di visualisasi ini kita ada kode yang berguna untuk menyaring data. Jadi print visualisasi diabetes positif sama dengan jumlah di dalamnya itu list filter lambda x sampai akhir. Apabila if x sama dengan 1, else sama dengan false, terus out. Kemudian print akan muncul jumlah pasien yang hasilnya positif diabetes sebanyak berapa. Nah, itu akan diproses dari fungsi ini tadi, dari land all data pasien. Kemudian sisanya negatif diabetes sebanyak berapa, seperti itu. Jadi untuk menampilkan yang positif diabetes dan yang negatif diabetes dari data-data yang udah diperoleh, yang dari pregnancy sampai outcome. Kemudian yang kedua lanjut ke visualisasi. Nah, di sini print visualisasi 2. Yang pertama itu untuk menampilkan berapa jumlah yang positif diabetes dan yang negatif diabetes. Kemudian di visualisasi 2 ini untuk menampilkan 30 data BMI pada rentang usia 50 sampai 60 terurut berdasarkan usianya. Nah, jadi di BMI 2 sama dengan kita panggil BMI kopiannya, kemudian age juga age copy. Jadi kita mengcopy BMI dan age-nya. Nah, kemudian enum ini pakai list enumerate BMI 2 yang H juga. Seperti itu. Untuk line selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi nanti kita akan mengambil ininya. Nanti ini dimanfaatkan agar nanti sesuai ya. Ini belum disorting. Nah, baru ketika saat disorting berdasarkan ini indeks ke ini berarti nanti ininya tentu akan terscramble. Nah, tidak menentuar. Nah, lalu di sini range 50-60. Di sini kita melakukan range ya. Kondisi bila itu sesuai dengan 50. Di antara 50 dan 60 maka true. Selain itu false. Dari di sini enum H ini X1 ya dari karena mengambil yang ini. Nah, lalu sorting juga mengambil yang ini. Nah, baru nanti kita akan memanfaatkan yang ini. Nah, di sini kita membuat suatu tabel, label dan juga tabelnya. Kita ibaratkan agar sesuai agar terlihat rapi. Lalu di sini jika not n ini base case, ini juga base case. Jika ini tidak memenuhi, maka lanjut. Jika ini masih tidak memenuhi, maka lanjut. Nah, di print pack ini, nah print pack ini kan anggapannya ini stacking ya. Jadi nanti di debug itu datanya berkurang terus karena stack itu LIFO. Jadi data yang terakhir di input misal nanti 1 2 3 3 kita masukkan N3 berarti 3 dulu. Lalu N berkurang 1, 2 masukkan lagi. N berkurang 1, 2 berkurang 1. 1. Nah, ketika sudah 0 N, maka keluarkan yang paling atas dulu. Ya, ini yang first out itu. First itu out. Jadi nanti dalam stack itu berkurang. Misal kita debug saja. Nah, jadi di sini. Nah, itu bertambah terus bertambah hingga nanti berakhir di 30. Oke. Nah, jadi nanti akan keluar semua ya data-datanya dari atas. Bila ini return ini mirip dengan continue dan juga break ya. Jadi ini kita menggunakan rekursif. Bila data itu salah satu data 0 maka data tidak valid. Nah, ini kita manfaatkan L1 ya. L1 indeks ke ini, data ke ini dengan indeks ke 0 ya. Itu apa? Itulah kita mengambil indeksnya. Jadi dari enumerate tadi kita memasukkan mengeluarkan yang data yang di sampingnya. Ini juga sama. Kita untuk indeks ke sekian kita tampilkan data yang di sampingnya. Lalu di sini ada pembagian tabel-tabel ini. Ini mirip sama yang di bawah ya. Jadi ini untuk L1 N 0 ini untuk pembagian
pengurutannya, data ke berapa, data ke ini. Di sini integer kita ubah karena ada beberapa dan saat kita melakukan enumerasi ada kemungkinan dan map filtering ada kemungkinan untuk menjadi float. Lalu di sini L2 kita juga sama konsepnya, kita mengambil L1 indeks ke sekian, kita ambil data yang terawal, lalu kita data yang terawal enumerate itu kita memanfaatkan untuk menampilkan data L2 yang ke 1. Nah, seperti itu. Jadi terurut. Lalu di sini print pack ya. Nah, 5060 ini yang sudah kita sorting ya tadi. Lalu enum BMI sudah kita enumerate. Nah, jadi itu. Nah, lalu yang ketiga ini visualisasi 3 tampilan 10 data lebih ya, kadar gula dari usia modus terbanyak. Nah, modus usia nanti kita mengambil misalnya modus usia nanti kita manfaatkan untuk key-nya ya. Jadi tampilkan data dari modus terbanyak. Jadi misal data itu 21 maka 21 saja keluarkan. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada filtering ya. Dalam map ada filtering, list, map. Nah, ini untuk mengeluarkan glukosa dari filtering tadi, filtering yang ke enumerate tadi. Jadi ini kita melakukan enumerate. Ini enum H ya, kita masih menggunakan enum H. Di enum H kan yang ke 0 adalah enumerate. Nah, lalu kita manfaatkan untuk mengambil data-data dari glukosa yang ke 0. Jadi nanti akan sesuai dengan misal 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, lalu di sini list filter ya. Kita map ini mengambil dari list yang juga ada built-in function ya. Filtering jika X1 ya dari ini jika ada H-nya. Jadi X1 kan itu H ya. Kalau X yang 0 ya ini indeks. Nah, jadi jika itu sesuai dengan apa menemukan jadi ketika ini ya the mode of H sudah menemukan nanti kan langsung terkalkulasi maka tampilkan maka true selain itu false jadi di filter. Nah lalu di sini kita melakukan printing ya menggunakan comprehension. Nah ini kita melakukan pengecualian bila itu eh, tidak nol. Jika nol maka tidak akan ditampilkan seperti itu. Ini group index ini kita sesuaikan dengan apa ya data-datanya. Jadi kan kalau data tampilan itu kan kita menghitung dari 1. Kalau dari komputer kan dari 0. Jadi indeks ini kita plus 1 agar sesuai dengan hitungan kita. Oh, yang I, nah ini kan dari group mode. Nah, seperti itu. Dari group mode ini sudah apa? Terfilter nanti. Jadi tiap-tiap dari group mode akan ditambahkan di I sini. Jadi ini kita menggunakan comprehension, kita mencegah adanya flow control dan juga side effect ya. Nah, seperti itu. Nggak, mungkin untuk output bisa dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini di sini kami akan menjelaskan dan juga mempresentasikan tentang tugas UTS mata kuliah Functional Programming. Dari kelompok kami beranggotakan yang pertama ada saya sendiri yaitu Silvi Maulani dengan NIM 212410103058. Lalu yang selanjutnya ada Wildan Ihava dengan NIM 202410103054. Dan ada Yanata Ikhtiaruci dengan NIM 212410103025. Dan yang terakhir ada Rahadian Rizky dengan NIM 212410103087. Baik, selanjutnya di sini saya akan langsung saja menjelaskan source code-nya. Jadi pada tugas kali ini di sini kami mendapatkan dataset 1 yaitu tentang diabetes. Dan yang pertama di sini kami langsung mengimport CSV dan juga import OS-nya. Dan selanjutnya untuk OS sistemnya kita menggunakan cls if os.name jika sama dengan nt else clear. Dan selanjutnya untuk file source-nya ini digunakan untuk menghubungkan source code ini dengan file CSV-nya yaitu file diabetes ini. Nah, di sini kan sudah ada replace dan sebagainya ini.
Lalu selanjutnya kita membuat list kosong dengan nama datas ini dan with open seperti yang sudah ada di codingan ini. Untuk ini sendiri, dia itu gunanya untuk ini sendiri itu digunakan untuk memunculkan atau menampilkan data yang ada pada data CSV diabetes ini. Dan selanjutnya di sini ada map, scatter, min of, median of, dan juga mode of. Nah, di mana untuk yang pertama ini variabel mapper di sini berisi tentang program yang kita jalankan untuk map sendiri. Dan selanjutnya scatter, min of, median of, dan mode of seperti yang tertera pada pemrograman ini sendiri. Lalu untuk selanjutnya di sini ada break dan lain-lainnya. Ini menggunakan map dan di dalamnya itu ada variabel data yang ini, variabel list kosong ini, dan juga isian dari data CSV diabetes ini. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahadian. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan tentang output dari penjelasan dari Silvi dan Rahadian. Oke, di sini bisa minta tolong di run dulu. Di run aja coba. Nah, minta tolong dibesarkan dulu bentar. Nah, ini untuk yang data ke-1 ya. Kita itu mencari berapa sih yang positif dari data diabetes ini. Kan kita memakai menggunakan visualisator 1 itu. Visualisasi 1 itu kita menemukan dari 768 pasien, itu ternyata ada 268 pasien yang dinyatakan positif menggunakan map dari Rahadian. Lalu untuk yang kedua, kita menampilkan 30 data BMI pada rentang usia 50 sampai 60. Nah, itu BMI itu apa sih? Body Mass Index atau bisa ideal ideal tubuh lah, berat ideal tubuh sesuai tinggi, usia dan berat badannya sendiri itu. Ditemukan ya seperti di tabel itu hasilnya, tolong di scroll ke bawah. Nah, dari usia 50, 51, ya 50 ke atas, ditemukan hasilnya seperti itu BMI-nya. Nah, pada yang ini ditemukan ada satu data yang tidak valid karena datanya BMI-nya sendiri itu 0,0. Itu jadinya masuk setelah diproses, menunjukkan data itu tidak valid. Nah, untuk selanjutnya, scroll dulu sebentar. Nah, ini untuk visualisasi 3, karena diabetes itu berdasarkan data kadar gula dalam tubuh, berarti kita menampilkan 10 data yang lebih kadar gula dari usia modus terbanyak. Modus itu dari usia yang terbanyak gitulah. Nah, ini data ke-28, 33, ternyata ditemukan kadar gula yang sangat tinggi pada usia-usia tersebut, di mana sangat berpotensi sekali untuk mengakibatkan diabetes dalam tubuh kita. Nah, oke. Lanjut dulu. Oke, ini banyaknya kadar gula dalam tubuh ya berdasarkan usia-usia itu. Silahkan lanjut. Terus langsung saja sampai bawah. Nah, oke, mungkin sekian ya. Nanti untuk laporan atau penjelasan tambahannya mungkin akan dijelaskan sama teman kita yang lain. Baik, terima kasih. Silahkan Mbak Silvi. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.